Halo, saya Himatul Aliyah, NIM 2020 310031. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi. Di sini saya akan membahas tentang kemiskinan di Indonesia. Yang akan saya bahas yaitu kemiskinan di Indonesia, faktor penyebab kemiskinan di Indonesia, ciri-ciri kemiskinan di Indonesia, dan cara mengatasi kemiskinan di Indonesia. Yang akan saya bahas pertama yaitu pengertian kemiskinan di Indonesia. Indonesia dikenal menjadi negara berkembang yang memiliki angka kemiskinan hampir mencapai cukup tinggi. Angka kemiskinan di Indonesia hampir mencapai 12% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kemiskinan di Indonesia, ada baiknya kita memahami dulu apa pengertian kemiskinan tersebut. Pengertian kemiskinan pada dasarnya menyangkut ketidakmampuan atau kekurangan yang dapat dialami oleh siapapun, baik secara finansial atau jasa maupun salah satu dari keduanya. Kemiskinan dipahami sebagai kurangnya gambar material, kebutuhan sosial, serta penghasilan atau kekayaan yang memadai. Kemiskinan sendiri dapat bersumber dari banyak hal, baik keluarga, budaya, struktur sosial, hingga individu sendiri. Pengertian kemiskinan di Indonesia sangat bergantung pada kebutuhan dasar. Semakin berkembangnya zaman, menuntut metode perkembangan pendefinisian kemiskinan. Hal tersebut karena kondisi masyarakat terus berkembang dan memunculkan fenomena ekonomi yang makin beragam. Kondisi kehidupan masyarakat semakin rumit dan membutuhkan ekstra perhatian, apalagi sisi kehidupan ekonomi yang sangat sensitif dan rentan dengan kondisi kemiskinan. Kemiskinan membawa risiko bukan hanya untuk keluarga yang mengalaminya saja, melainkan kepada negara yang menaunginya. Berikutnya, saya akan bahas tentang faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia itu banyak sekali. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Tidak semua orang tanpa pendidikan hidup dalam kemiskinan. Tapi sebagian besar mereka yang miskin enggak memiliki pendidikan. Kemiskinan adalah siklus dan tanpa pendidikan orang bakalan kesulitan buat memperbaiki kondisi keuangan mereka. Sayangnya masih banyak masyarakat dunia yang tidak mendapatkan pendidikan dengan alasan yang beragam. Bisa karena memilih untuk bekerja, atau tidak ada sekolah yang dekat, ataupun karena anak perempuan yang tidak perlu mengenyam pendidikan karena diskriminasi. Yang kedua yaitu terbatas atau hilangnya pekerjaan. Ini adalah penyebab kemiskinan pertama yang mungkin terpikirkan oleh banyak orang. Saat seseorang gak punya pekerjaan yang baik, maka dia tidak bakalan punya penghasilan yang layak. Dan ini terjadi pada banyak orang, di mana banyak lapangan pekerjaan yang tidak lagi tersedia. Oleh karena itu,
banyak yang mengalami kemiskinan karena faktor tidak memiliki pekerjaan. Yang ketiga yaitu konflik. Konflik punya andil besar dalam penyebab kemiskinan di dunia. Misalnya saat masa perang, maka semua bakalan terhenti. Sangat sulit buat membuat ekonomi terus berjalan karena perusahaan dan negara asing yang tidak mau berinvestasi. Sementara untuk keluarga atau individu, perang sebagai penyebab kemiskinan semakin memperparah kondisi karena mereka harus terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Yang keempat yaitu perubahan iklim atau bencana alam. Kita tahu kalau perubahan iklim seperti banjir, badai, dan lainnya akan berpengaruh pada banyak hal, terutama ekonomi. Ini menjadi penyebab kemiskinan. Contohnya, kegagalan pertanian akan membawa pada dampak ekonomi bagi petani dan banyak orang. Oleh sebab itu, perubahan iklim sangat mempengaruhi kemiskinan bagi para petani yang sedang melakukan pertanian. Yang kelima yaitu sistem pelayanan kesehatan yang buruk. Di negara dengan sistem kesehatan yang buruk, penyakit yang mudah dicegah malah justru berakibat fatal. Contohnya penyakit malaria, diare, dan infeksi saluran pernafasan. Saat mereka harus membayar mahal atau berjalan jauh ke fasilitas kesehatan saat mereka sakit, itu bakalan menguras banyak sekali kemampuan finansial mereka. Karena mungkin akan membutuhkan biaya besar untuk mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Oleh karena itu, akan membuat masyarakat mengalami kemiskinan. Yang keenam yaitu infrastruktur yang buruk. Coba bayangin saat mau berangkat bekerja tapi tidak ada jalan yang nyaman dan aman untuk berangkat ke sana. Atau mungkin akses jalan ke tempat kerja tertutup karena banjir dan hal lain yang enggak memungkinkan untuk bepergian. Berjalan jauh untuk mengakses layanan dasar tidak cuma membutuhkan waktu, tapi juga biaya, dan ini menjadi penyebab kemiskinan yang tidak kunjung usai. Isolasi akan membatasi peluang dan tanpa kesempatan banyak orang bakalan merasa kesulitan dan bukan tidak mungkin bisa keluar dari kemiskinan ekstrim, tapi juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut. 7 yaitu kurangnya dukungan pemerintah. Banyak negara di dunia yang memberikan program kesejahteraan sosial, bantuan pendidikan yang bisa diakses semua orang. Sayangnya banyak juga negara yang tidak bisa memberikan jenis bantuan tersebut. Akibatnya apa? Banyak orang miskin yang terjerat jauh dalam kemiskinannya. Selain itu, pemerintah juga kadang tidak efektif berkontribusi pada pemberantasan penyebab kemiskinan yang sudah ada. Ciri kemiskinan yang pertama itu ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. Yang kedua, ketiadaan jaminan masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. Masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. Yang ketiga, kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal. Yang keempat yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Berikutnya saya akan membahas cara mengatasi kemiskinan. Yang pertama itu memperluas lapangan kerja. Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja lebih banyak lagi di setiap wilayah tertentu, di mana wilayah itu sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, diharapkan pemerintah mampu dalam memenuhi jumlah
pelamar kerja agar sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Yang kedua yaitu memberi bantuan pendidikan secara gratis. Dalam hal edukasi, pemerintah telah mengadakan program bantuan pendidikan berupa wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat yang tidak mampu. Di samping itu, pemerintah juga perlu memberi keringanan biaya iuran bulanan sekolah kepada siswa yang orang tuanya merasa kurang mampu. Dengan itu, masalah putus sekolah dapat diatasi sehingga pada suatu saat nanti siswa yang telah lulus tersebut dapat leluasa mencari pekerjaan karena dia telah memiliki kemampuan dan keterampilan di dunia kerja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu kalian semua untuk mengerti apa itu tentang kemiskinan di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.